Itu yang pertama. Nilai secara alami. Kemudian yang kedua, secara nilai kesehatan. Nilai kesehatan di daun-daunnya ini sekarang lagi senang-senangnya berfotosintesis. Apa? Mengambil karbon dioksida, kemudian diolah melalui zat di daunnya klorofil, kemudian apa? Dijadikan oksigen yang berikutnya dihirup oleh manusia. Itu ya nilai kesehatannya ya. Baik, yang pertama nilai apa tadi? Nilai alamiah, nilai kesehatan. Yang ketiga adalah nilai ekonomi. Nilai ekonominya tadi sudah ada yang di biak sirup, ada yang untuk tepung, ada yang untuk bedak. Dan nanti kalau mau bikin bedak yang murah belajar sini ya. Mau ya? Mau. Kalau mau bikin sirup, bikin jadi pengusaha sirup mangrove, datang ke sini belajar. Mau? Mau. Kalau yang ingin jadi pengusaha tepung mangrove, dodol dan seterusnya, belajar sini mau? Siap. Terima kasih. Berarti nanti akan ada tindak lanjut. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Amira nantinya, kalau ada pertanyaan, batasi pertanyaan ya 3, 4, 6 pertanyaan kali ya. Ya 6 pertanyaan. 6 pertanyaan sesi pertanyaan. Sesi pertama ada 3 penanya. Sesi pertama ada 3 penanya yang langsung akan dijawab oleh narasumber yaitu Bapak Muhammad Ali. Silahkan. Ayo, yang mau tanya silahkan. Penanya pertama ada? Ayo. Penanya Yang nomor 1 silahkan. angkat tangan yang mau nanya. Ya, maju. Ada lagi. Silakan penanya kedua. Ayo. Penanya nomor 2 silakan. Penanya nomor 2. Ini harus berani ya, harus berani. Biar nggak tahu harus berani. Kenapa saya bilang harus berani? Seperti saya sendiri, kalau saya dulu disuruh berdiri di depan orang, saya sampai menggigil. Jadi harus anak-anak sekarang harus dilatih. Karena ini biar bagaimana pendidikan, kalau tidak biasa berdiri di depan orang pasti tidak bisa ngomong. Mau bilang 1 tapi dibilang 3. Itu saya merasain sendiri. Saya 2011 saya disuruh menjelaskan di depan menteri apa sih tentang mangrove. Begitu saya nengok celana saya basah. Begini lutut saya demi Allah saya buka. Jadi itu dari kebiasaan. Bagaimana hendak gugut? Tidak pernah berdiri di depan orang. Begitu di depan di kementerian 300 orang disuruh menjelasin ya menggigil. Jadi tidak mudah berdiri di depan orang. Itu makanya saya salut Pak Ustaz, di mana-mana ngomongnya boleh ya, karena memang seperti ibu-ibu guru ya boleh. Beda dengan petani, bahasanya lebih mantap daripada petani langsung lurus saja. Kalau guru itu ustaz masih ada kali-kaliannya, kalau petani tidak ada kaliannya, lurus. Nah, itu ya mungkin boleh deh ditanya. Penanya kedua. Apa saja jenis bibit yang ada di mangrove wilayah Bontang pada umumnya dan di wilayah yang Bapak kelola? Ini benar, ini benar. Jenis Ini saya kasih hadiah lagi karena dia pintar pertanyaannya. Saya ingin yang pintar. Bagi-bagi rezeki. Ulang. Pertanyaannya. Pelan sayang. Apa saja mangrove yang dikelola di wilayah Pak Ali? Yang ada di mangrove wilayah Bontang pada umumnya dan di wilayah yang Bapak kelola. Jadi yang ini deh, yang di wilayah di Bontang saya telusuri sampai kalau di Bontang itu paling ada sekitar 17 jenis.
semestinya di Bontang itu ada sekali mangkang itu ada 27 jenis. Ada jenis-jenis seperti di Marangkayu, kita di Bontang nggak ada. Ada jenis seperti di Senata, di Bontang kita nggak ada. Ada di daerah Teluk Ombok sana sampai ke Sungai Buaya itu ada jenis di situ kita tidak punya. Kenapa dia nggak ada? Tergantung dari situasi lautnya. Lautnya contoh kecil aja. Di Santan mungkin di sini ada, di Tanjung Laut tapi jauh dari sini. Karena hitungannya dulu orang tua itu kalau bikin rumah ada rumah atap daun namanya nipa. Itu juga masuk mangrove. Itu juga masuk mangrove. Tapi di mana ada nipa pasti buayanya juga banyak. Nah itu. Ya itu deh ya. Ya. Dan yang dikelola Om, ada 10 jenis. Nah, tadi saya sudah sampaikan sudah ada 6, masih ada 4 belum saya jelasin. Ada serio, ada jenis jeruju, itu dia belum ada. Itu jeruju itu juga dikelola bikin teh. Kebetulan tadi anggota saya nggak ngambil, itu teh. Kemarin saya rapat di Hotel Sintuk sama dari Kementerian Perikanan. Kementeriannya itu dia sarankan hotel wisata harus produksi lokal. Itu pengolahnya nanti mungkin larinya ke Bu Amira juga, karena sementara ini kan belum dikelola yang tehnya. Tehnya itu ternyata juga obat-obatan. Itu. Yang ada baranya di Bontang Kuala di pinggir sungai. Dia itu daunnya berduri-duri semua, itu jeruju. Kalau bahasa daerahnya kali-geli. Itu. Kali-geli. Itu obat yang paling juga bagus. Dia buahnya obat diare. Kalau orang dipatah ular itu menghilangi bisanya. Itu batuk karena juga itu. Makanya disarankan itu. Kita tidak boleh. Kenapa tidak ada di sini? Karena itu tidak mau tumbuh kalau air asin semua. Minimal separuh air asin, separuh air tawar. Ya banyak payonya itu. Kalau kita sekarang mau tanam di tempat payo, ya cepat-cepat kita dikejar orang masyarakat Bontang. Kenapa saya bilang? Jangan kan di laut begini aja, di laut ini aja masih dipatok-patokin itu punya saya. Ya contoh seperti itu. Ya deh ya, mantap. Nah, yang tadi yang dikelola, kalau yang dikelola tadi saya sudah nyampaikan, saya nyampaikan lagi. Ada berapa jenis? Jenis Soneratia opata itu dikelola di sirup dan dodol. Bulgera itu bisa nasi tiwul dan bisa jadi amplang dan segala macam pengganti beras. Nah, ini Rhizopora mucoronata buahnya dikelola jadi pewarna batik. Kalau yang di pohonnya itu yang akar baru muncul karena ada yang muncul dari pohonnya keluar gini itu obat gula. Itu dikunyah saya sering melakukan. Pekat seperti pisang sanggar. Pekat. Saya sering melakukan karena saya paling sebenarnya dihantam gula itu pasti itu suka makan nasi panas, manis-manisan. Nah itu ujung-ujungnya saya itu favorit saya. Nah, Itu sudah Pak. Udah 2. Ada bulgera. Bulgera sudah tadi ya. Nah, ada. Api-api juga bisa dikelola jadi keripik, tapi sementara di sini juga belum. Kenapa kita belum kelola? Ada aturannya, biar kita tahu. Kalau tidak ada izin dari kesehatan, tidak berani. Jadi semua mangrove yang dikelola itu resmi, ada hasil ininya, labnya. Biar kita lihat dari luar ada berapa jenis mangrove, kita tidak berani kalau tidak punya itu. Itu ya deh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan tanya ke Maju Kesha. Biasa maju. Kita aja nak. Ini buah mangrove bisa dimanfaatkan. Kalau seperti Soneratia ini, dia kalau sudah masak baru bisa dimanfaatkan. Seperti Rhizopora ini tua. Kalau dia tua, ada melingkar di sini, dia terputar.
dia putar, itu sudah tua. Itu juga kalau mau dijadikan pohon bibitan, itu harus diambil, tidak sembarangan ngambil. Itu bisa dikenakan. Kalau seperti ini, ya mungkin saya praktekkan ya. Kalau saya mau nanya, kalau mangrove itu keluar daunnya dari mana? Ah iya, karena anak saya pasti jawabannya ke atas. Sehari. Nah, jadi gini deh, kalau di mangrove, kalau dia muda, ini contohnya, tidak akan bisa tumbuh. Tidak akan bisa tumbuh. Coba ambil satu, minta bibitnya satu yang sudah terbuka. Pasti tidak bisa tumbuh, karena dia keluar daun dari sini. Nah, ini patah. Kalau dia tua, kecabut ininya, tidak ada rugi, nanti diambil saja. Lepas sendiri. Ada. Jadi itu perlu diketahui. Siapa tahu nanti punya keluarga, wah di sana tempat saya ini sekalian saya promosi. Oh di tempat saya di sana banyak mangrove, banyak buahnya jatuh-jatuh. Kenapa dibiarin jatuh-jatuh? Bisa dibawa ke tempat saya. Saya beli. Itu saya beli. Itu. Jadi tidak sembarangan juga ngambil. Minimal kalau mau ngambil minimal belajar dulu dari sini. Tidak sembarangan. Terbuka. Kalau dia dua ada belingkar gitu. Ambil satu. Yang bawa minum. Ambil satu yang sudah Boleh terbuka. sambil minum. Ada Ya. contoh di depan aja. Yang bawa dengerin. Oh ternyata. Yang bawa minum boleh minum bawaannya ya. Ya, bawa minumnya sendiri. Ya. Yang bawa minum boleh minum dulu ya. Iya, bentar aja. Saya juga kepingin Pak, kalau iya Pak ya, saya kepinginnya anak-anak itu kalau ke sini jangan cuma tahu. Yang bawa minum boleh minum sayang ya. Kalau tidak ada boleh ambil di belakang. Beda memang. Ya, beda memang. Sudah mau lepas itu, makanya kelihatan putih dia, lingkarannya ada. Sekali tumbuh daunnya dua. Jangankan orang mencari kerang-kerang aja di akarnya ini bisa dapat 150.000. Contohnya kenapa saya bilang contoh itu? Seperti keluarga saya ada yang begitu. Ah, ini yang asli. Ini beda kan? Ini ada yang melingkar. Nah, ada melingkar. Itu perlu adik ketahui. Sebenarnya gampang aja, tapi adik bisa cerita dia tahu. Kenapa? Coba tanya, Pak Adi, kalau mangrove itu keluar daunnya berapa sekali? Nah, itu mangrove begitu ini keluar daun langsung tebelah jadi 2. Begitu nanti keluar jadi 4. Jadi tidak ada cerita mangrove itu keluar daun langsung 1, tidak ada. Dia bercabang, langsung tebelah begini. Jadi sekali keluar 2. Jadi masa umur yang bisa dihasilkan dijual itu 3 sampai 4 bulan sudah bisa dijual. Itu ukurannya 4 sampai 6 daun. Tingginya ada 70, ada sampai 80 cm. Paling pendek 60. Gitu. Nah, akarnya dari sini. Dari sini akarnya, ya. Tapi kalau sudah besar seperti itu sudah lebih 10 tahun, yang tadi saya bilang ada akar muncul di sini kecil-kecil, ini obat. Nanti saya ikut jelasin ini loh obat. Bahkan saya dulu nanti makan. Ya, mungkin dari saya karena ini kamu di merah 2 bulan sekali. Coba tutup. Oh. Harganya sampai jam 10 aja. Yang apa itu tadi? Yang siap itu untuk aja, daunnya. Makasih. Nanti kalau ada ditanyain bisa tanya jika sudah ke tua. Rahman, nomor HP saya bisa. Nanya, saya paling senang. Kalau sudah tua, dia terbuka sendiri. Bisa senang. Terbuka Ya, sendiri. mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Kalau ini benar ya. Bisa dilanjut sedikit di Tua kayak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ali. Baik, alhamdulillah terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami dan anak-anak kami. Mudah-mudahan ini akan bisa berkelanjutan, mungkin tidak hanya setahun sekali atau 6 bulan sekali, mungkin bisa 2 bulan sekali setiap hari Sabtu. Kemungkinan untuk bisa
mendalami keberadaan tentang masalah mangrove mulai dari pembibitannya sampai dengan produksinya. Insya Allah, apapun yang kegiatan anak sekolah ini, ya saya terus terang, termasuk sekolah ini saya istimewakan. Kebetulan saya ada di situ. Jadi apapun kegiatan di mangrove ini, insya Allah saya siap membantu fasilitasi. Kalau saya tidak datang, pasti nanti orang dinas, orang kehutanan saya suruh hadir atau Bu Amira. Pokoknya sampai kapanpun sekolah ini, insya Allah saya siap fasilitasi, tidak ada dipungut biaya. Ingat ya.